ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita sangat bersyukur buat hari ini boleh bisa bangun dan sehat. Saya undang untuk kita mempersiapkan hati kita. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saya undang untuk kita untuk mempersiapkan hati. Mari kita bersatu hati untuk berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu yang tiada habisnya. Rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Darah-Mu yang kudus menyucikan setiap tubuh kami. Engkaulah yang kami percaya Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan.
hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Kau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya keberadaan kami adalah anugerah. Korban-Mu, kematian-Mu, semuanya Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau sudah melakukannya bagi kami, berkorban untuk kami. Semuanya semata-mata untuk kebaikan kami, dan itu semua adalah karena kasih-Mu kepada kami, karena kepedulian-Mu terhadap kami manusia. Dan hari ini kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada dalam suatu ibadah bersama-sama. Keberadaan kami adalah anugerah, adalah berkat yang Kau berikan, adalah sukacita, adalah kebebasan, adalah karena pengampunan, dan menjadikan kami menjadi manusia baru oleh karena korban-Mu. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Demikian juga Engkau memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau yang ingin bertemu dengan kami, dan Engkau ingin memberkati kami, dan Engkau ingin menolong kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang butuh akan Engkau. Engkau yang memelihara kami. Masih ada tempat untuk kami berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak keluarga, teman yang mengasihi, dan pekerjaan yang Kau izinkan kami kerjakan, semua mendatangkan sukacita. Dan hidup yang Kau berikan adalah karena kami percaya bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Karena korban-Mu, maka kami memperoleh kedamaian, sukacita, bahkan keselamatan menjadi jaminan bagi kami bersama dengan Engkau. Kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian. Sebab firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Engkau Allah yang maha tahu,
Engkau yang peduli, Engkau yang paling mengerti akan keberadaan kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Karena Engkau yang paling kenal, karena Engkau yang paling peduli akan keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu pertama, kita mengucap syukur, dan seperti biasa ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Berarti saudara yang ikut perjamuan kudus yang lalu, berarti sudah 1 bulan ya, tanpa terasa pemeliharaan Tuhan, penyertaan, penjagaannya. Walaupun kita tahu bahwa hidup itu pasti banyak masalahnya, pasti banyak persoalannya. Nggak jadi sesuatu yang membuat kita berkecil hati, karena Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu berarti Tuhan menyertai dan melindungi kita. Dia memberikan kita kekuatan. Ketika kita lemah, kita semangat lagi. Ketika kita kurang sehat, lalu Dia pulihkan. Dan banyak hal sudah dilakukan Tuhan. Dan semuanya itu didasarkan atas korban Kristus. Itu sebabnya kita melakukan perjamuan kudus, dan itu alkitabiah banget kan? Karena Yesus bilang, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, maksudnya tubuh dan darah Yesus kan, menjadi peringatan akan aku, itu ya. Dan Yesus juga bilang, aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi itu semua memang perintah supaya kita selalu ingat bahwa Yesus itu pernah melakukan, dan semuanya itu karena Dia itu mengasihi. Kita baca dulu ya satu ayat ya. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Ia akan mati. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah Yesus yang berkata, dan dikatakan itu dikatakan untuk mengetahui bagaimana caranya Ia akan mati. Kebayang gak sih Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mati mendadak gubrak, ya udah kan beres ya. Yang paling menyakitkan adalah kalau kita merenungkan nih ya, coba deh merenungkan. Kalau seorang mati tapi dia udah tahu gitu ya, matinya akan bagaimana, terus menderitanya gitu ya. Waduh, itu lebih sakit daripada penderitaan itu sendiri. Dan Yesus itu udah tahu bahwa anak manusia gitu kan disiksa dan seterusnya, bahkan sampai mati disalibkan. Dia sudah tahu itu bisa ya kita rasakan. Waduh, itu sakitnya lebih sakit dari penderitaan itu sendiri. Gitu. Seperti hidup toh. Halo. Begitu menyakitkan misalnya gitu ya, begitu menyedihkan, karena dialami setiap hari. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, mungkin gak sanggup ya. Tapi Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, akhirnya kita tetap berjalan. Bahkan penderitaan itu juga jadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, dan itu adalah Yesus. Ya, kita akan masuk lebih dalam, kita akan bersama-sama belajar, kita akan merenungkan
apa arti pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita baca Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal pertama, kalau kita renungkan, arti korban Kristus adalah menyingkapkan kepedulian Allah kepada orang berdosa. Dan Yesus adalah teladannya. Karena dikatakan bahwa Yesus diutus, dia bukan jadi bos, jadi raja, tinggal perintah sini, perintah sono. Justru dia menjadi hamba, menjadi teladan buat kita. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kiranya ini menjadi teladan kita, buat kita juga, bukan? Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dipulihkan, kita yang sudah disembuhkan, kita yang sudah diberkati, dan kita juga yang mendapat jaminan keselamatan. Hendaknya teladan Kristus ini juga menjadi teladan kita. Seperti Yesus bilang, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bisa begitu? Halo? Iya, lakukan itu sebagai wujud engkau mengucap syukur, sebagai wujud engkau mengasihi Allah. Walaupun Yesus bilang bahkan mengorbankan nyawanya. Saudara bilang amit-amit gitu ya. Ya mungkin Allah tahu engkau nggak bakalan kuat, tapi paling tidak kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi teladan. Jadi begitulah bentuk kepedulian Allah kepada orang berdosa. Tentunya juga bentuk kepedulian kita, bukan? Hal lain, apa sih arti salib Kristus? Karena sebentar kan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi waktu engkau makan, kau minum gitu kan, jadi engkau bisa paham, kau bisa meresapi di dalam hatimu, kau bisa mengartikan sedalam-dalamnya dalam batinmu. Berikutnya, bahwa arti korban Kristus itu mau menyingkapkan betapa mengerikannya itu dosa. Jadi bukan cuma peduli. Kalau tadi kan kita menyimpulkan sementara gitu ya, secara garis besar, bahwa Allah itu peduli kepada orang berdosa. Tapi sebenarnya menurut saya dosa itu sangat mengerikan. Ayo kita baca. Lukas pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang kita baca adalah satu kisah. Saya harap kita sudah tahu ceritanya ya. Kan ada orang kaya dan ada Lazarus. Yang orang kaya itu dikatakan mungkin nggak beriman gitu ya. Sedangkan Lazarus walaupun orang miskin tapi beriman. Saya berharap saudara adalah orang kaya yang beriman ya. Kalau ini nih kisahnya orang kaya tidak beriman. Jadi kalau Tuhan berkati engkau jadi orang kaya beriman
Ya. Nah, yang tadi kita baca itu ternyata ya mati lah gitu ya, kan setiap manusia pasti pada akhirnya juga harus menghadapi kematian tuh. Mati, lalu yang kaya itu ada di tempat yang mengerikan kata dia, lalu dia lihat gitu, wah itu si Lazarus tuh gitu ya, dia mah asik, aku menderita banget di sini, sampai dibilang sama dia itu, Bapak Abraham tolong deh tuh suruh si Lazarus tuh, dia kan kenal sama aku, dia kan dulu tiap pagi ada di depan pintu rumah aku, dia meminta-minta tolong deh celupin jarinya nih ke lidahku karena aku sangat kesakitan, begitu ya. Jadi saya mau katakan tadi bahwa dosa itu sangat mengerikan. Kenapa begitu? Sangat mengerikan bagi mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan. Si kaya itu yang tidak beriman, dia punya kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk beribadah, dan juga kesempatan untuk bertobat. Karena kesempatan itu cuma satu kali ketika di dalam dunia. Kalau udah di neraka, ya udah bareng-bareng sama si iblis lah. Halo? Iya, kesempatan cuma satu kali ketika masih hidup di dalam dunia. Kalau melihat caranya manggil tuh ya, Bapak Abraham gitu ya, tolong deh tuh suruh si Lazarus tuh. Kalau manggilnya Bapak Abraham, mungkin awalnya orang ini orang beriman, mungkin ya, tapi kan gak ditulis. Tapi kalau cara manggilnya aja manggil Bapak Abraham, manggilnya ya mungkin ketika diberkati lalu lupa diri. Ada yang begitu, di sini nggak ada ya. Lupa diri lalu murtad gitu, merasa aku yang kerja keras, aku yang berusaha mati-matian gitu, sekarang aku mau menikmati dong gitu ya, mungkin. Sehingga akhirnya dia murtad, lalu ketika dia lihat Bapak Abraham dan Lazarus, dia nyesel gitu ya. Jadi jangan sampai kehidupan kita yang sudah baik, sudah ditebus oleh darah Kristus, ya jangan kau kecebur lagi ke lumpur. Ya. Halo. Jaga ya. Jangan karena urusan-urusan sepele, jangan karena hal-hal kecil lalu kau undur, kau murtad. Ya, udah nggak ada gereja-gerejaan, waduh, udah nggak ada Yesus-Yesusan, wah, ya kamu kalau nanti masuk neraka, biarin neraka nggak apa-apa. Deh, saudara belum tahu ya, itu kalau lagi emosi itu begitu ya. Tapi buat kita nih yang paham, yang mengerti ya, betapa mengerikannya dosa. Ya, engkau bisa marah, bisa, tapi jangan berbuat dosa, kata Yesus. Oh gimana tuh marah jangan berbuat dosa? Ya bisa, kau marahnya sebentar aja ya, 5 menit kayak gitu, habis itu udah baik lagi, jadi engkau tidak berbuat dosa kan gitu. Jadi mengerikan ya. Jadi dosa itu macam-macam, pokoknya ujung-ujungnya maut, neraka, mengerikan. Jadi korban Kristus di atas kayu salib itu mau menyingkapkan bahwa dosa itu begitu mengerikan ya. Jadi waspadalah, jangan sampai kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang kita harusnya menikmati sukacita, damai sejahtera ya. Sukacita, damai sejahtera itu nggak tergantung harus rumah mewah gitu ya, harus mobilnya apa, enggak ya. Damai sukacita adanya di hati.
walaupun sederhana, sesederhananya sekalipun, sukacita yang kau miliki itu mahal, karena itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Ketika engkau duduk bersama-sama dengan keluargamu di suatu meja dengan makanan yang ada, lalu engkau berdoa mengucap syukur, itu luar biasa. Ya, ketika engkau mengucap syukur, lalu Tuhan melihat, dan ketika engkau memohon, Tuhan bilang gini, sekarang kau makan dulu, besok aku berikan kau yang lebih sip dah. Tuh, gitu ya. Jadi engkau harus mengimani. Itu sebabnya dalam keadaan apapun kau bisa mengucap syukur. Itu damai dan sukacita. Apalagi mau tidur. Tidur begitu engkau mengucap syukur, engkau tidur dengan nyenyak. Engkau seperti ditaruh di suatu pembaringan yang nyaman dalam perlindungan Tuhan. Walaupun itu di alas yang sederhana sekalipun, tapi itu begitu nyaman. Kalau engkau dalam masa sulit dan sukar bisa mengucap syukur, apalagi nanti ketika Tuhan berkati, ketika engkau diberkati, dicukupkan bahkan berlimpah-limpah, engkau pasti bisa mengucap syukurnya lebih indah, bukan? Nah, jadi jangan sampai dosa itu merampas sukacita kita. Jangan sampai dosa itu merampas keselamatan kita. Mengerikan. Ya. Oke, yang terakhir dah. Yang terakhir, karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita baca Roma pasal 8, pasal 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, setelah engkau baca ayat ini, kira-kira bagaimana engkau merenung tentang arti pengorbanan Kristus? Jadi kita nih ya udah diselamatkan, bahkan Allah sudah berkorban, Yesus disalib waktu kita masih berdosa. Itu artinya mau menyingkapkan bahwa Allah peduli buat kita-kita yang berdosa tapi yang mau bertobat, gitu ya. Nah, jadi itu anugerah Allah kepada kita. Dia sudah mati ketika kita masih berdosa. Jadi buat kita yang berdosa, Allah berkorban bagi kita yang mau bertobat. Siapa? Ya kita. Jadi itu namanya anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Kau nggak merasa ya? Nah sekarang coba kau renungkan. Wah ternyata karena Allah peduli khususnya buat kita yang berdosa tapi mau bertobat. Kalau yang nggak mau bertobat gimana tuh Pak Pendeta? Lah itu mah bukan urusan kita. Kita wajib menyampaikan kabar baik. Itu adalah kita. Tapi bagaimana dia bertobat atau tidak, itu selanjutnya Allah yang akan berbicara setelah kita sampaikan. Tapi khususnya buat kita, Allah peduli sama kita, orang berdosa yang mau bertobat. Ketika kita bertobat, maka seluruh kebaikan dan janji-janji Allah itu menjadi milik kita. Jadi begitu besar, begitu kaya, begitu nggak ternilai sebenarnya janji-janji Allah. Sebenarnya kan cuma buat Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunannya, tapi juga buat kita karena korban Kristus. Bersyukurlah, mengucap syukur bahwa Kristus mati
buat kita, buat saya, buat saudara. Oleh sebab itu pertahankan keselamatan yang sudah diberikan. Pertahankan karena janji-janji baik Allah menjadi milik kita. Pertahankan sehingga oleh korban Kristus kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Dan lakukan, berikan kebaikan itu kepada orang lain. Karena mereka kan gak sempat ikut ibadah kayak kita begitu. Enggak, mereka gak sempat. Tapi mereka bisa melihat cara kita hidup. Mereka bisa melihat bagaimana tindakan-tindakan kita. Apabila tindakan-tindakan kita seperti Kristus, seakan-akan mereka bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Dan kita menjadi berkat. Dengan kata lain, tidak sia-sia Kristus mati buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Pemusik, singer, song leader, dan saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, saudara juga bisa mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Kita angkat pujian. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu yang penuhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa. Petugas perjamuan kudus maju ke muka mempersiapkan diri. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Betapa besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau sudah berkorban selagi kami masih
berdosa. Tubuhmu hancur agar kami sehat. Darahmu tercurah untuk pengampunan dosa. Karena tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Darah yang kudus, darah yang tidak berdosa itu menjadi ganti untuk penyucian. Turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Tuhan, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu itu lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kami. Demikian juga darah-Mu yang tercurah. Engkau berkati, turunkan berkat-Mu, agar siapapun kami yang minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menghapuskan segala kesalahan, kelemahan, dan dosa kami, menjadikan kami menjadi manusia yang baru, yang sewaris dengan Engkau, menjadi anak-Mu, menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan, karena Engkau sudah hapuskan setiap kesalahan kami melalui darah-Mu. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum air anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami, menjadikan kami menjadi manusia yang sehat dan lahir baru, dan hidup dalam sukacita bersama dengan Engkau. Dan Engkau yang berkata bahwa Engkau akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian Dia jamah segenap hidupku. Katakan Dia jamah. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan Dia jamah hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua sudah dapat. Kau pegang roti di tangan kananmu, engkau angkat tinggi-tinggi dengan percaya.
Kita tidak mensakralkan ini jadi jimat begitu ya, tidak ya. Tapi kalau engkau kurang enak badan, kau sakit gitu ya, ketika engkau makan, kau percaya ya, kau katakan dalam nama Yesus maka aku sembuh. Imanmu menggerakkan Allah untuk menyembuhkan engkau. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya, dan cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah karena mengasihi kita, mengasihimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, jadilah manusia yang baru yang diampuni. Aku percaya. Dengan iman katakan, aku percaya Tuhan. Percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini. Dalam nama Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya, Tuhan. Hatiku percaya, hatiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun
padanya kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita, seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya, pastilah terbebas jiwamu. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah hidup, Tuhan adalah damai yang sejati, Tuhan juga cinta. Terkadang di